Woi guys, siap-siap bulan ini Nubia bakal ngeguncang pasar ponsel dengan peluncuran HP mid-range terbaik mereka, Nubia Neo 3 GT. Ponsel ini bakal segera hadir dan udah masuk dalam daftar SDDPI serta TKDN Indonesia, yang artinya mereka siap launching di Indonesia. Hati-hati nih, Nubia lagi ngebidik banget buat ngehajar brand-brand China lainnya kayak Infinix dan Xiaomi, jadi siap-siap aja karena gebrakan ini bakal bikin heboh pasar. Katanya nih, versi GT-nya bakal jadi the cheapest gaming phone. Desainnya futuristik kayak robot-robotan bikin makin pede buat dipamerin di tongkrongan. Performanya juga dijamin kenceng, cocok buat grinding rank MLBB atau Genshin tanpa lag. Buat kalian kaum muda-mudi termasuk kami yang pengen upgrade gadget tanpa bikin kantong jebol, HP ini sih kayaknya worth it buat dibeli. Sementara di pasar Indonesia diperkirakan akan hadir dengan harga yang lebih bersahabat, yakni sekitar 2 jutaan. Nubia Neo 3 GT digadang dagang akan memiliki performa yang lebih superior dibandingkan Infinix Note 50 Pro, sehingga para pengguna Infinix bisa jadi akan merasa tertinggal. Saya sendiri sudah mulai tergoda dengan inovasi yang ditawarkan oleh Nubia ini, dan tampaknya ponsel gaming terbaru ini siap untuk mengguncang pasar. Kita bahas desain Nubia Neo 3 GT 5G yang bener-bener keren buat para gamer. Sekilas desainnya tuh garang banget, layaknya ponsel gaming kekinian dengan tampilan yang mencolok. Desain gamingnya literally mirip Red Magic, tapi harganya nggak bikin jantung copot. Futuristik kayak robot Terminator lengkap dengan garis-garis tajam plus RGB yang glowing. Nubia emang jagonya bikin desain gahar, ditambah lagi punya spek dewa chipset, ngebut cooling system jos, layar smooth kayak es batu, siap bantai game berat, full setting tanpa takut lemot. Transsion harusnya belajar dong bikin desain kayak gini, jangan cuman gimmick doang. Selain itu, seri Neo 3 ini juga punya 5 fitur unggulan yang siap manjain pengalaman gaming kalian. Pertama, ada tombol shoulder triggers yang kapasitif, mirip tombol L1 dan R1 di controller PlayStation. Terus ponsel ini juga dilengkapi lampu RGB tambahan di bawah logo yang menyerupai mata. Di bagian kamera, desain vertikalnya unik dengan satu LED flash di bawah kamera aktif, plus hanya 2 lensa utama dan sensor depth. Bodi belakangnya sendiri pakai bahan kaca dengan frame samping plastik. Bobotnya cuma 200 gram dan dilengkapi sertifikasi IP64. Secara keseluruhan, desainnya yang orientasi gaming ini cocok banget buat para gamer low budget yang pengen tampil beda dan ngerasain performa maksimal. Jujur gua auto kepincut sama si Nubia Neo 3 GT ini. Walaupun kita bukan gamer sejati, desain gamingnya beneran bikin mata betah kayak lihat gebetan. Futuristik ala Red Magic tapi harganya friendly kaki 5, bikin HP lain di kelas menengah kayak Infinix, Xiaomi, atau Samsung, bahkan BBK Group dibikin malu. Nubia emang jagonya bikin konsep premium terus dijual dengan harga warung terjangkau. Soalnya desain dari brand lain yang kami sebutkan tadi sekilas masih basic kayak template, jadi kurang menarik. Layarnya pakai AMOLED 6,8 inci FHD plus OLED dengan refresh rate 120 Hz, brightness sampai 1300 nits, dan 100% DCI-P 3 color gamut. Dilengkapi dengan HDR10+ dan Dolby Vision, tampilannya super hidup dan detail. Ditambah lagi dengan dukungan Widevine L1 buat streaming Netflix maksimal tanpa hambatan. Upgrade yang kerasa banget dari IPS ke AMOLED. Sayangnya refresh rate-nya cuma 120 Hz, andai aja bisa sampai 144 Hz, bisa bantai Infinix Note 50 series. Ngomongin soal chipset dan memori ponsel ini, bener-bener mantap. Nggak pakai MediaTek, langsung gas pakai Unisoc T9100 5G fabrikasi 6 nanometer. Yang performanya ngebut juga game-game tertentu bisa jalan rata kanan. Tapi fakta uniknya chipset ini sebenarnya cuma rebranding dari Unisoc T820. Skor Antutunya mentok di angka 510.000 poin, jadi harusnya ponsel ini dijual di kisaran 2-3 jutaan bakal ratain Transsion Holdings. Ditambah lagi memorinya nggak main-main, dilengkapi LPDDR4X dan UFS 3.1, tersedia dalam varian RAM 8 dengan penyimpanan 256 atau RAM 12 dengan penyimpanan yang sama. Ponsel ini hadir dengan Android 14 barengan antarmuka MyOS terbaru, walaupun update OS Android-nya masih jadi misteri, biasanya sih update minimal sekali atau 2 kali.
Ponsel ini juga dibekali fitur-fitur kece buat mendukung gaming harian mulai dari mini LED dan RGB light yang nambah tampilan keren, dual gaming shoulder triggers yang bikin kontrol makin responsif, Neo Turbo Performance Engine untuk performa maksimal, hingga AI Game Space 3.0. Di segi kamera Nubia bener-bener ngasih kejutan buat standar HP mid-range. Dengan kombinasi 50 megapiksel dan 2 megapiksel kedalaman, hasil jepretan udah oke punya ditambah lagi selfie 16 megapiksel yang siap bikin momen kalian makin kece. Emang sih perekaman videonya cuman Full HD plus 30 fps. Maklum HP ini emang diciptain buat gaming bukan buat fotografer. Jadi buat jepret ala kadarnya konfigurasinya udah lumayan banget. Nubia Neo ini bener-bener juara buat para gamers dan pecinta HP. Dibekali koneksi NFC yang ngebuat transfer data jadi super gampang, ditambah sistem pendinginan vapor chamber yang jaga suhu tetap optimal pas lagi asik main game. Lanjut ada fitur in-display fingerprint, dual stereo speaker dengan DTS:X Ultra, dan Z-axis linear motor bikin setiap sentuhan dan getaran terasa lebih nyata. Nggak cuma itu, ada juga tambahan fitur AI canggih seperti AI Real-Time Translate, AI Trigger, AI Behavioral Learning, dan AI Conversation Translate yang siap memberikan pengalaman interaktif maksimal. Buat kebutuhan gaming semuanya udah lengkap banget, konektivitas Nubia Neo ini juara banget, bahkan Infinix aja nggak selengkap ini. Dibekali baterai 6000 mAh juga fast charging 80 watt, upgrade baterai ini bener-bener juara. Nggak cuma tahan lama tapi ngecasnya juga super ngebut, bikin HP ini bersaing langsung sama Infinix Note 50 Pro. Harga resmi HP ini belum diumumin sama Nubia, tapi di Eropa udah dibanderol sekitar 3,9 jutaan buat varian RAM 12 dan penyimpanan 256 GB. Pas masuk ke pasar Indonesia harusnya harganya dipangkas jadi antara 2-3 jutaan aja, apalagi ada juga varian RAM 8 yang pastinya lebih ramah di kantong. Nah, buat yang penasaran sama harganya siap-siap tersenyum deh. HP Nubia Neo 3 5G dibanderol cuma 2 jutaan. Sedangkan Neo 3G Ti cuma dijual sekitar 3 jutaan. Kalau HP ini rilis dalam waktu dekat persaingan di kelas menengah auto kaos dah, Infinix siap-siap deg-degan aja soalnya Nubia diam-diam bawa ponsel terbaik mereka ke pasar. Dari desain sampai spek, mereka menetapkan standar HP gaming murah. Buat kabar terbarunya, tapi tenang kita bakal update info terbaru soal Neo 3G Ti sampai dia landing di Indonesia. Soalnya TKDN-nya udah masuk, tinggal nunggu grand launching-nya aja.